Selamat pagi Jemaat Bahtera. Selamat bertemu kembali dalam ibadah online pagi hari ini. Kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk setiap kasih yang Tuhan sudah berikan, untuk setiap kasih yang Tuhan selalu nyatakan dalam kehidupan kita. Kita angkat satu pujian, dalamnya kasih-Mu Bapa. Silakan bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini dari awal. Dalamnya kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya. Pengorbanan yang pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Terima kasih Engkau mengampuni setiap dosa kami. Layakkan kami menghampiri-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Allah yang penuh kasih. Kami sembah Engkau, haleluya. Engkau ku
untuk setiap cinta kasih-Mu kepada kami. Kami bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu ini Engkau menyertai kami, Engkau membimbing kami. Saatnya Tuhan kami mau menyembah Engkau, kami mau memuji nama-Mu. Tuhan yang menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Hanya nama Tuhan yang kami puji, hanya nama Tuhan yang kami tinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu Tuhan, teragungkan nama-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Biarlah kita hidup dalam kerukunan dengan kasih yang telah Tuhan berikan kepada setiap kita. Karena kesanalah Tuhan akan memerintahkan setiap berkat-berkat-Nya. Kita mau angkat satu pujian, oh betapa indahnya. Betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bakurapan di kepala Harun, yang kejanggutan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bakurapan di kepala Harun, yang kejanggutan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Puji Tuhan, haleluya. Jemaat Tuhan dipersilahkan bangkit berdiri. Kita mau meminta kekuatan yang daripada Tuhan untuk menyatukan setiap hati kita. Mungkin ada yang sedang lagi kesal dengan mamanya, papanya, atau kakak dan adik. Kita mau meminta Tuhan agar Tuhan yang eratkan dengan tali kasih agape. Kita angkat pujian, satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah.
ibadah bersama keluarga. Bergandengan tangan dengan kanan kirinya, kita angkat pujian ini bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kita siapkan tanah hati kita menjadi tanah hati yang terbaik untuk ditaburi benih firman Tuhan, untuk diajar oleh firman Tuhan, bagaimana hidup saling mengasihi dan hidup dapat berdamai dengan sesama. Kita angkat satu pujian, Bahasa Cintamu. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hamba tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Terima kasih Tuhan. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta, kunci setiap hati. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Jemaat Tuhan, saya persilahkan bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini, andaikan aku lakukan yang luhur mulia. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta
cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami masa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Biarlah firman Tuhan mengajar kami untuk kami dapat hidup berdamai dengan sesama kami. Sebagai Tuhan kami anggota tubuh Kristus, biarlah kami dapat saling melengkapi, kami dapat saling mengasihi satu sama lain ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang memampukan kami, biarlah firman-Mu yang menuntun setiap jalan kami. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau yang pakai kehidupannya untuk dapat menyampaikan kehendak Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu, teragungkan nama-Mu. Mengampuni setiap kesalahan dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Shalom, jemaat Tuhan dimanapun berada. Kita segera akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Nats Alkitab yang kita akan ambil di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 19. Sidang jemaat saya persilahkan bangkit berdiri. 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 19. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Sidang jemaat saya persilahkan duduk kembali. Tema pada pagi hari ini adalah memulihkan persekutuan yang retak. Tuhan menghendaki untuk kita itu menghargai hubungan. Jadi bila terjadi masalah atau ada keretakan, jangan langsung kita membuangnya. Tetapi kita harus menjaganya supaya bisa baik kembali. Alkitab bahkan mengatakan bahwa gereja Tuhan, siapa itu gereja Tuhan? Kita yang ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Itu kita dipercayakan pelayanan pendamaian. Kita tadi sudah baca di dalam ayat yang 18. Dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kita. Pelayanan pendamaian. Seseorang yang belum memiliki pelayanan pendamaian dengan Allah, yaitu apa itu pelayanan pendamaian dengan Allah, yaitu kita benar-benar sudah bertobat dan mau melakukan firman, hidup baru di dalam Tuhan. Jadi kita dipercayakan untuk pelayanan pendamaian kepada orang lain juga. Ya, di dalam ayat yang ke-20, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami dalam nama Kristus. Kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Jadi menjadi pelayan pendamaian bukan sekedar kita hanya mendoakan jemaat, oh dia mau bertobat, mau bertobat, mari kita mendoakan. Bukan sekedar begitu, tapi benar-benar kita meminta orang tersebut untuk benar-benar menyadari kebaikan Allah, untuk menyadari pentingnya pertobatan. Sebab tanpa pertobatan yang benar tidak mungkin kita berkenan kepada Allah. Jadi kita mendoakan dia dan kita membimbing dia. Itulah pelayanan pendamaian. Sekali lagi, orang yang belum mengalami pendamaian dengan Allah tidak mungkin dia menjadi pelayan pendamaian. Karena dirinya sendiri belum didamaikan dengan Allah. Kalau kita melihat di
dalam kitab-kitab Perjanjian Baru, sebagian besar menuliskan untuk mengajarkan kepada kita bagaimana bergaul satu sama lain. Mari kita membuka di dalam Filipi 2 ayat 1 sampai 3. Filipi 2 ayat 1 sampai 3. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Rasul Paulus mengajarkan bahwa kemampuan kita bergaul dengan orang lain adalah tanda kedewasaan rohani. Jadi kedewasaan rohani itu tidak dilihat dari umur, tetapi kedewasaan rohani itu dilihat bagaimana kemampuan kita bergaul dengan orang lain. Kemampuan kita bergaul dengan orang lain. Tidak berantem melulu, tetapi kemampuan kita bergaul dengan orang lain. Ada keharmonisan di dalamnya. Di dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 kita tidak usah baca. Di situ Yesus katakan, kalau engkau saling mengasihi, orang akan melihat, oh dia itu adalah murid Yesus. Jadi persekutuan yang retak adalah menjadi kesaksian yang memalukan. Ya, apalagi kalau dalam keluarga ada yang retak. Maka itu adalah menjadi kesaksian yang memalukan bagi orang yang tidak percaya. Bagaimana orang lain dapat mau datang kepada Yesus, sedangkan dia lihat keluarga kita, hidup kita selalu menjadi pemecah dalam keluarga. Tidak ada yang beres. Dalam 1 Korintus 6 ayat 5, 1 Korintus 6 ayat 5, di situ Rasul Paulus menuliskan bagaimana dia begitu malu ketika dia melihat jemaat di Korintus itu terpecah dan saling bermusuhan. Bahkan masalah mereka dibawa ke pengadilan. Ia sangat terkejut karena tidak seorang pun dalam gereja yang dapat menyelesaikan konflik itu. Mari kita membaca di dalam Efesus 4 ayat 32. Efesus 4 ayat yang ke-32. Efesus 4 ayat yang ke-32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi jika kita ingin berkat Tuhan dalam hidup dan ingin kita dikenal sebagai anak Tuhan, kita harus belajar untuk menjadi seorang pembawa damai. Ada kasih mesra kepada orang lainnya, kasih yang sesuai dengan kehendak Tuhan, kebaikan kita. Di dalam Matius 5 ayat 9, mari kita baca bersama-sama Matius 5 ayat yang ke-9 dikatakan. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Tuhan Yesus tidak berkata berbahagialah semua orang yang cinta damai, bukan. Yang berbahagia bukan yang cinta damai. Dia juga tidak berkata berbahagia orang yang hidup dengan damai. Orang yang hidup dengan damai, dia nggak mau ada masalah. Tuhan Yesus tidak katakan demikian untuk mereka yang mau tidak ada masalah. Tetapi yang disebut berbahagia adalah orang yang membawa damai. Membawa damai artinya orang yang bekerja untuk mendatangkan damai, yang secara aktif menyelesaikan konflik. Pembawa damai itu jarang. Karena apa? Menciptakan damai itu pekerjaan yang sulit. Tetapi kehendak Tuhan untuk kita menjadi pembawa damai, dan kita akan disebut berbahagia. Kenapa berbahagia? Karena kita akan disebut anak-anak Allah. Allah membentuk kita dengan tujuan kita menjadi keluarganya. Nah, menjadi keluarga Allah di bumi, ada belajar bagaimana kita mengasihi dan berhubungan dengan orang lain, menciptakan kedamaian.
Itu merupakan satu keterampilan yang harus kita ketahui. Menciptakan perdamaian bukanlah, ingat, menciptakan perdamaian bukanlah menghindari konflik. Ingat, menciptakan perdamaian bukanlah menghindari konflik. Lari dari masalah, berpura-pura tidak ada masalah, atau takut berbicara tentang masalah itu, masalah yang sebenarnya takut. Kalau kita bersikap demikian, itu sama dengan kita bersikap pengecut. Jadi menciptakan damai, sekali lagi jangan kita bersikap pengecut. Kita nggak mau, udah tahu salah. Ya, di sini ada satu kisah, nih, karena dia tidak mau, tidak mau terus terang. Dia lari dari masalah. Dia takut nanti ada masalah, nanti ada konflik. Jangan takut menghadapi konflik. Sekali lagi, jangan takut menghadapi konflik, tapi jangan cari-cari konflik. Tapi jangan takut menghadapi konflik. Ada seorang ibu mempunyai 2 orang anak, ya, saya sebut saja Lena dan Ari. Mereka hidup dengan sangat saling mengasihi. Nah, setelah Lena berkeluarga dari desa, dia pergi ke kota. Ari masih SMA, tapi setelah Ari SMA, Arinya untuk mau menempuh, ya, kuliah, akhirnya dia ikut kakaknya Lena. Tinggallah mereka di sana. Rupanya suami Lena ini ada kelainan, yaitu dia juga suka berhubungan dengan laki-laki. Nah, si Ari, adiknya Lena ini, dia dideketin, tidak lama dia diperlakukan tidak senonoh dengan iparnya. Rupanya iparnya itu homo juga, ya. Si Ari diem aja. Sudah diperlakukan, sudah disodomi, dia diem aja. Dia nggak mau kehidupan keluarga kakaknya terganggu. Dia nggak mau. Akhirnya hubungan dengan suaminya Lena jadi berlanjut terus. Akhirnya apa? Homo itu kan menular. Akhirnya Ari pun terjangkit homo. Dan akhirnya Ari menjadi seorang guru, tapi guru homo, dan dia berbuat demikian kepada anak-anak muridnya. Akhirnya ketahuan polisi dan sangat mengerikan karena dia harus menanggung semua akibat. Jadi jangan takut menghadapi konflik. Kalau ini hal yang tidak benar, seharusnya Ari memberitahu dengan baik kepada kakaknya. Kami sudah hampir 20 tahun di Cianjur, di Tangerang. Kami sudah dari Cianjur, kami ke Tangerang sudah hampir 20 tahun. Nah, kami mempunyai bibi lah, ya, yang bantu. Nah, bibi-bibi ini karena 20 tahun ada beberapa bibi lah, tetapi ada bibi kami yang lama, sekitar 10 tahun, ya. Sebagian kami di Tangerang itu didampingi dengan bibi. Jadi dia suka curhat, kadang suka minta doa. Nah, bibi saya ini dia curhat tentang anaknya. Saya bilang, ngomong Bi, ngomong. Kalau anakmu kan anakmu belum nikah, ngomong. Supaya dia itu jangan salah. Enggak enak perasaannya, dan benar akhirnya anaknya hamil di luar nikah. Dan akhirnya bibi, pendek cerita, dia tidak mau nasihati anaknya. Akhirnya setelah anaknya berkeluarga, baru dia mau campuri. Saya bilang jangan, kalau orang tua sudah, anak sudah berkeluarga, jangan. Orang tua perlu memberikan nasihat, tetapi jangan terlalu campur ke dalam. Banyak keluarga pisah, karena apa? Orang tua terlalu menteror lah istilahnya, ya, keluarga itu. Jangan. Dan akhirnya bibi karena tegang dan bagaimana, akhirnya bibinya sakit. Tidak lama kemudian, ya, beberapa tahun bibi tidak bisa kerja, tapi dia tetap datang ke rumah kami. Akhirnya bibi sakit, ya, sakit, dan akhirnya bibinya meninggal.
Karena apa? Dia tidak mau berbicara. Dia takut konflik sama anaknya. Ya, jadi orang tua belajar menasihati anakmu selagi marahin. Ya, dikatakan orang muda itu bodoh. Tongkat didikan yang mengusir dari kehidupan mereka. Jadi diarahin. Selagi anak kita belum berkeluarga. Tapi kalau sudah berkeluarga jangan campurin. Cukup diberi arahan. Ada lagi bibi saya satu. Anaknya habis tamat SMK. Anaknya praktek di sebuah hotel. Nah, atasan daripada anaknya ini, karena anaknya cuman magang ya di situ. Wah, berbuat yang tidak baik. Si bibi anaknya ini bercerita. Tapi anaknya ini juga akhirnya karena dia biarkan atasannya itu berbuat tidak senonoh, padahal atasannya itu sudah berkeluarga. Akhirnya terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya anak gadis belajar kalau hal-hal yang tidak baik, apalagi kehidupan kita ini, kita harus menjaga kesucian diri kita. Jangan mau dicolak-colek. Sebambi kasih tahu istrinya dengan baik. Jangan diam. Anak-anak gadis kalau kau sudah diperlakukan yang tidak benar, jangan diam. Ya, bukan gosip, bukan. Tetapi bagaimana ini? Nasihati orang itu. Bahkan kalau perlu tidak mau, ancam, saya kasih tahu istri kamu. Ya, atau kasih tahu keluarga kamu. Jadi harus kita menjaganya. Istri, kalau suami suka mabuk atau judi, nasihati, cari waktu tepat. Nasihati suamimu. Pak, ini begini, Pak. Jangan takut konflik. Berpura-pura tidak ada masalah, ngomong. Ngomong, karena setiap berkat yang Tuhan berikan kepadamu, itu kau akan pertanggungjawabkan. Jadi kita mesti ngomong. Karena kalau di sana, di pengadilan Tuhan nanti, itu saling mempersalahkan. Kalau sampai suamimu masuk neraka, dia akan bilang, istriku tidak pernah tegur saya. Nah, apa? Jadi kita belajar untuk, kalaupun harus ada konflik, karena untuk kebenaran kita berbicara. Harus kita berbicara. Ya. Begitupun dengan suami. Kalau istrimu suka gosip, nasihati istrimu. Dikatakan suami yang berhasil, lihat siapa di belakangnya. Nah, kalau suami istrimu suka gosip, bagaimana kau mau berhasil? Bapak-bapak, engkau sebagai kepala rumah tangga, engkau yang memutuskan, bukan mertuamu yang memutuskan. Tapi engkau yang memutuskan. Kalau sudah tidak sesuai dengan kehendak Allah, ngomong dengan baik. Karena engkau akan pertanggungjawabkan. Apalagi kalau dalam kehidupanmu sudah pakai ritual-ritual segala macam yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, itu kutuk. Saya pernah, karena keluarga kami banyak juga yang tidak terlalu melakukan firman lah begitu ya. Nah, mau diadakan Syane sudah gede, jadi mau di apa itu cukur rambut. Nah, di dalam Alkitab tidak ada cukur rambut, nggak ada. Tetapi karena tante saya ini sudah seperti orang tua saya, ya saya berat untuk menolaknya. Tetapi saya tahu itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Harus ada pisang, harus ada apa segala. Saya tahu itu tidak ada dalam ritual-ritual itu. Akhirnya apa? Akhirnya saya karena kebingungan, Tuhan tahu untuk saya ambil keputusan. Saya lewat di pintu, si Siananya kena gagang pintu. Langsung yang mau dicukur di situ. Langsung saya ngomong baik-baik kepada tante saya. Ya, jadi itulah, kita jangan takut menghadapi konflik. Tetapi kita jangan menciptakan konflik ya. Ini memang pelayanan gereja kita mau bicarakan, tetapi kan gereja berhubungan dengan keluarga juga. Seseorang datang terlalu bergantung pada kita, kita ngomong kepada mereka.
mau pinjam uang sekian, kita tidak ada uang, ngomong, ya. Nah, dan dampak konflik itu memang negatif, tetapi ada juga positifnya. Positifnya yaitu kadang masalah belum tuntas, kita bisa bicarakan. Kemudian penyesuaian kembali norma dan nilai, terus meningkatkan solidaritas, terus juga kita bisa menghilangkan ketergantungan kita pada orang-orang. Jadi kadang kita perlu menghindari konflik. Misalnya, aduh kopinya ini tidak manis, Mak. Jangan juga Mama langsung, tidak ada uang mau beli gula. Jangan. Ya udah Pak, sabar ya yang gitu-gitu. Lagi di jalan ada orang nyelip, jangan langsung marah. Kita harus menghindari konflik di gereja. Ada hal-hal yang bagaimana kalau memang hal yang tidak terlalu menuju kepada dosa atau menuju kepada kehancuran, ya udah dihindari aja. Tetapi kalau untuk kesatuan kita harus ngomong. Ya, jadi menciptakan perdamaian juga bukanlah memenuhi tuntutan orang lain. Selalu menyerah, bersikap seperti keset, membiarkan orang lain selalu menginjak-injak kita. Itu bukan menciptakan perdamaian, kita harus ngomong juga, ya. Tuhan Yesus saja menolak untuk mundur dalam beberapa masalah oposisi yang jahat. Jadi sebagai anak-anak Allah, kita dipanggil untuk memulihkan hubungan dengan satu sama lain. Jadi kalaupun konflik ada, harus diselesaikan dengan baik. Jangan digosip. Oh bagaimana ya, kami kadang menghadapi harus ada konflik. Keterus terangan, saya pergi ke orang tersebut, berbicara dan menyelesaikan dengan baik dan berdoa. Nah, ada beberapa langkah Alkitab untuk kita memulihkan persekutuan. Ya, memulihkan konflik itu. Satu, sebelum kita jadi jangan sampai konflik itu berkepanjangan. Jangan sampai konflik itu berkepanjangan. Nah, kita harus segera menyelesaikannya. Jadi jangan takut menghadapi konflik, tapi jangan mencari-cari konflik. Dan kalaupun ya harus ada konflik, kita harus ngomong, tapi harus diselesaikan semua dengan baik. Nah, cara penyelesaiannya yaitu kita harus berdoa kepada Tuhan, mencurahkan isi hati kita. Maka Tuhan akan mengubah kehidupan hati kita, diberikan kerendahan dan juga orang tersebut. Jadi kita harus ungkapkan perasaan kita kepada Tuhan. Tuhan, ini begini, saya mau pergi menyelesaikan konflik saya. Ya, saya mau selesaikan konflik saya, Tuhan. Di dalam Yakobus 4 ayat 1-3, sebagian besar konflik berakar dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Atau tidak terpenuhi, kita mau ini, kita mau banyak sekali, padahal kita belum ada berkat. Akhirnya kita pergi ke orang, minta pinjam, orang gak kasih, kita marah. Itu pelayan gereja kok begitu? Padahal orang juga lagi mengatur keuangan dengan baik. Kecuali orang itu memang dia sudah diberkati, ya. Rumah-rumah tangga, kalau sudah diberkati, jangan lupa memperhatikan orang lain juga. Tetapi kalau orang tidak mau ngasih, atau jangan kesel. Makanya Yesus katakan, mesti berdoanya yang benar. Bukan, Tuhan saya mau ada acara ini, tolong supaya sukses. Padahal kan kita tidak punya uang. Itu pasti tidak terpenuhi. Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kita. Dan yang berikut, dalam menyelesaikan konflik, kita selalu yang mengambil inisiatif. Ya, dikatakan kalau engkau hendak mempersembahkan persembahan terus masih ada ganjalan, cepat selesaikan dulu. Karena kalau ada ganjalan itu, maka doa kita tidak akan dijawab. Itu di dalam Matius 5 ayat 23-25. Harus cepat kita menyelesaikan konflik. Yang berikut, ya, tapi jangan terburu-buru. Jangan waktu capek, ibu bilang cepat menyelesaikan konflik itu. Tidak, cari waktu yang tepat. Ya, di saat dimana kita sudah berdoa dan menunggu bagaimana Tuhan, ada waktu kita tidak capek, kita selesaikan kepada orang itu. Terus kita waktu ketemu sama orang itu, kita bersimpati dengan perasaan mereka. Pakai telinga kita. Jangan kita yang banyak ngomong. Di dalam Alkitab dikatakan akal budi membuat seseorang panjang sabar dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Ya, kita maafkan, kita dengar. Dia marah, apalagi karena alasan yang tidak
tidak pantas kita dengar aja. Kita dengar, jangan langsung marah, kau juga. Tidak, kita dengar aja. Dan itu Yesus sudah lakukan. Ketika orang-orang jahat gimana sama dia, dia sabar saja. Yesus sudah memberikan contoh teladan kepada kita. Dia marah, biarin dia ungkapkan. Ya, jangan kita juga turut emosi, kita sabar. Ya, pakai telinga dan kemudian kita katakan, iya maaf deh. Ya, sebenarnya begini kita jelaskan, ini kan kembali. Yang penting kita bisa mendengar dia, kita sabar dan kita akui kalau memang ada kesalahan kita minta maaf juga. Yesus katakan jangan selalu, Yesus katakan apa? Kita lihat balok di selumbar di mata orang padahal ada balok di mata kita. Hati-hati ya. Kita mungkin perlu meminta pihak ketiga. Misalnya orang yang dapat kita percaya. Ini loh saya ini. Tapi orang dapat percaya bukan tukang gosip. Bukan mulut yang hati-hati di dalam nasihat. Ini begini saya masalah terus. Oh, orang itu akan memberikan nasihat ya. Pengakuan adalah alat yang ampuh untuk kita rekonsiliasi. Mengatasi konflik itu kadang orang menyelesaikan konflik malah masalahnya tambah lebar. Ya, hati-hati. Jadi kita mulai dengan rendah hati. Pokoknya dalam menyelesaikan konflik harus dengan kita jangan ada tinggi hati, tapi harus dengan kerendahan hati. Jangan membuat alasan, tetapi bersikaplah jujur. Terus kita serang masalahnya, bukan orangnya. Memang saya benci ini. Bukan. Kan kita menyelesaikan konflik supaya kita disebut anak-anak Allah. Jadi masalahnya apa? Kita bicarakan. Dengar dulu dia berpendapat. Kemudian kita serang masalahnya. Ini loh, begini. Ya. Kemudian di sini ya, jangan kita mengeluarkan perkataan yang pedas. Biarin gua supaya dia tobat. Jangan, kan kita mau menyelesaikan konflik. Dan kita tekan pada rekonsiliasi. Apa itu rekonsiliasi? Perbaikan hubungan. Bukan resolusi. Resolusi itu penyelesaian masalahnya. Kita tekankan dulu pada hubungan kita bisa baik kembali. Bukan berarti solusi pemecahan masalah kita tidak selesaikan. Bukan, nanti. Yang penting hubungan kita dulu baik. Hubungan kita baik. Udah saling mengerti. Ya. Jadi rekonsiliasi itu berfokus pada hubungan. Sedangkan solusi pada masalah. Berlian yang sama terlihat berbeda dari sudut pandang yang berbeda. Tuhan mengharapkan kesatuan. Bukan keseragaman. Bukan keseragaman. Tapi kesatuan. Dan kita dapat berjalan bergandengan tangan tanpa sepakat dalam setiap masalah. Kan masing-masing orang punya sudut pandang yang berbeda. Tapi bukan berarti kita punya sudut pandang yang berbeda terus kita punya konflik. Tidak. Tetap ada harmonis. Oh, kita tahu, oh dia sudut pandangnya begini. Ya, saya begini. Udah. Yang penting hal-hal itu tidak membuat kepada dosa. Ini tidak berarti bahwa kita menyerah mencari solusi. Ya, kita perlu melanjutkan pembicaraan, perdebatan habis konflik ini. Yang penting hubungan udah baik. Nanti sudah baik hubungan baru kita cari, oh masalahnya selesainya bagaimana ya. Nah, itulah. Memang diperlukan usaha yang besar untuk memulihkan hubungan. Sebab itu Petrus katakan, berusahalah hidup damai dengan orang lain. Tetapi ketika kita mengusahakan perdamaian, kita harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Karena itulah Tuhan mengatakan berbahagia orang yang membawa damai. Puji Tuhan. Dan kalau kita menjadi pembawa damai, kita akan disebut anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah, tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Karena Tuhan yang akan menjamin kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya persilahkan kita bangkit berdiri. Pokok renungan kita pada hari ini, hubungan selalu berharga untuk dipulihkan. Jadi hubungan selalu berharga untuk dipulihkan. Jangan pernah ada ketidakcocokan kita dengan orang lain. Harus hubungan dipulihkan. Ayat hafalan Roma 1 ayat yang ke-18. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Maaf, Roma 12 ayat 18. Roma 12 ayat 18. Pertanyaan untuk
direnungkan, dengan siapakah aku perlu memulihkan hubungan yang retak hari ini? Dengan siapa aku perlu memperbaiki hubunganku, memulihkan hubunganku yang retak ini? Apa dengan anak, apa dengan suami, apa dengan anak mantu? Ya, ada ayat dikatakan dalam Ayub, orang apa? Sakit hati yang membawa dia mati, bukan corona tetapi sakit hati. Itu kalau kita suka sakit hati, simpan hati, banyak sekali penyakit. Tetapi kalau hati kita benar-benar selalu mau menjadi pembawa damai, oh sangat indah sekali. Jadi jangan takut menghadapi konflik. Tapi jangan mencari-cari konflik. Dan kalaupun ada konflik, terpaksa harus ada konflik, kita harus menyelesaikannya dengan meminta tuntunan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur untuk renungan-Mu pada pagi hari ini, di mana kami harus menjadi pembawa damai. Kadangkala Tuhan kami dihadapkan dengan konflik, tetapi Tuhan, Engkau pun mengajarkan kepada kami untuk dengan kekuatan Roh Kudus-Mu kami menyelesaikan konflik itu dengan baik. Maka kami akan disebut menjadi pembawa damai, dan kami adalah anak-anak ketebusan darah-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kehidupan saat ini semakin sulit, tetapi sebagai anak-anak ketebusan darah-Mu, menjadi anak-anak-Mu, tidak ada yang perlu kami takutkan, karena Engkau yang akan menjamin kehidupan kami. Terima kasih, terima kasih. Ampuni segala dosa dan segala kelemahan kami. Kalau kadang kami mencari-cari konflik Tuhan, mau mencampuri urusan orang lain, Tuhan tolong kami untuk kami menjadi pembawa damai. Terima kasih. Sebagai rasa syukur kami akan membawa korban persembahan teristimewa Tuhan, yang akan mengembalikan milik-Mu. Tuhan, kami yakin percaya semua kami lakukan bukan untuk sekedar kami berbuat, tetapi karena kami mengasihi Engkau. Kami lakukan karena kami mengasihi Engkau. Maka Engkau akan senantiasa merasa senang melihat kami sebagai anak-anak-Mu mau melakukan firman-Mu karena mengasihi Engkau. Terima kasih. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Perlindungan dengan kuasa darah-Mu dan juga dengan bala tentara-Mu dari sorga, itu merupakan keamanan kami satu-satunya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu, dan akhirnya biarlah berkat dari Bapa di sorga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penghiburan kekuatan dari Roh Kudus menjagai kita, melindungi kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan berkata, amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati, tetap menjaga protokol kesehatan. Terima kasih. Yang membawa persembahan boleh langsung ke rekening BCA Ibu Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Ajarilah kami bahasa cinta.